Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 15 Januari 2022. Judul renungan, Hidup Sebagai Umat Perjanjian. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 1-13. Berkat, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Apa yang membuatmu sulit untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Tanya saya pada seorang pemuda yang sudah lama saya injili dan menantang dia untuk menerima Tuhan Yesus. Jawabnya sederhana. Aku tidak melihat perbedaan hidup antara pengikut Kristus dengan orang yang tidak mengikut Kristus. Bahkan beberapa keluargaku yang adalah orang-orang Kristen tidak menjadi teladan buat saya, katanya. Mendengar pengakuannya, saya jadi terhentak dan malu. Itu adalah kritikan yang tajam. Banyak orang sulit untuk menerima Yesus karena hidup pengikut Kristus tidak menunjukkan keistimewaan sebagai umat perjanjian. Imamat pasal 26 berbicara tentang berkat dan hukuman bagi orang yang taat kepada Tuhan dan hidup berbeda dengan dunia sebagai umat perjanjian. Penting sekali sebagai umat perjanjian memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan orang lain. Khususnya ketika Israel dipilih Tuhan sebagai umatnya dan Allah menjadi Allah mereka, maka mereka dituntut untuk menjadi berbeda. Kualitas hidup yang baik dan benar akan membuat bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka bertanya-tanya tentang Allah
dan kebenaran yang mereka ikuti. Dengan demikian, banyak orang akan mengenal lalu memuji Allah. Maka, bagaimana seharusnya kita hidup sebagai umat perjanjian? Jawabannya adalah hidup setia dan taat pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tanpa ketaatan, kehidupan kekristenan kita tidak akan berdampak bagi orang lain. Bahkan, Ron Sider dengan kalimat yang menyentil pernah mengatakan, jika orang-orang Kristen tidak menghidupi apa yang mereka khotbahkan, segala sesuatunya menjadi sandiwara konyol. Tuhan ingin kita hidup sebagai umat perjanjian yang sejati, bukan seorang umat memakai topeng dan menampilkan sandiwara menjadi pengikut Tuhan. Begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu di surga. Matius pasal 5 ayat 16. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.